Halo semua, saya Nadira. Saya Thalia. Saya Chandra. Hari ini kita mau ngapain nih? Jadi hari ini kita mau bahas ada satu isu yang viral kemarin tanggal 4 Oktober jam 5 sore. Apa tuh? Jadi Mendak kita Zulkifli Hasan dia malah ngeblokir TikTok Shop. Penasaran kelanjutannya? Jangan lupa nonton video ini sampai habis ya teman-teman. Oke guys, jadi TikTok Shop itu diblokir sama Menteri Perdagangan kita, Bapak Zulkifli Hasan itu bukan tanpa alasan. Jadi diblokir TikTok Shop itu karena Mendak kita, Pak Zulkifli Hasan, dia khawatir kalau TikTok Shop itu akan mematikan UMKM masyarakat Indonesia. Selain itu juga, TikTok Shop ini dikhawatirkan itu akan betul-betul akan terjadi ketumpang tindihan, ketidaksetaraan pendapatan masyarakat. Misalnya, yang hanya bermodalkan HP dan koneksi internet yang baik, mereka bisa menghasilkan omset penjualan hingga ratusan juta. Lalu bagaimana dengan penjual yang menjual secara langsung di toko atau di mall atau di pasar swalayan? Tentu saja ini menjadi ketidakadilan pendapatan. Makanya itu dia TikTok Shop diblokir sama Mendak kita. Jadi guys, seperti yang kita ketahui TikTok itu kan berasal dari Cina atau Tiongkok. Nah, mereka ini melakukan ekspansi bisnis ke Indonesia. Dan otomatis karena itu Indonesia menjadi host country dari TikTok. Dan dengan hadirnya TikTok di Indonesia itu juga memunculkan adanya TikTok Shop. Nah, TikTok Shop ini mempengaruhi budaya belanja masyarakat Indonesia yang tadinya mereka cenderung berbelanja ke pasar konvensional. Sekarang dengan adanya TikTok Shop mereka belanja secara online dengan berbagai macam tipe, jenis produk dan harga secara efisien. Mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu institusi untuk mengatur, mengawasi, dan mengelola terkait tata kelola dalam perluasan TikTok Shop di Indonesia. Nah, dua institusi diantaranya yaitu Kominfo dan Kemendak. Kominfo memiliki dua tugas penting terkait perkembangan ekonomi digital yaitu e-commerce dan social commerce. Nah, dalam hal ini Kominfo menjadi lembaga yang melakukan pemblokiran terhadap TikTok Shop di Indonesia. Selanjutnya, Kemendak juga memiliki tugas untuk menetapkan dan merumuskan kebijakan terkait perdagangan dalam negeri. Dalam hal ini, Kemendak kemudian melarang transaksi jual beli melalui TikTok Shop di Indonesia. TikTok Shop yang dilakukan setelah dikeluarkannya Permendak nomor 31 tahun 2023 terkait ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi eksistensi TikTok Shop di Indonesia ini sebagai sosial media yang terdaftar sebagai penyedia sistem elektronik di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jadi TikTok tidak bisa menjalankan fungsi sebagai social commerce secara bersamaan. Jadi social commerce ini merupakan platform media sosial yang ditujukan untuk tujuan promosi sekaligus dapat menjual barang secara bersamaan. Terus selanjutnya, mengapa TikTok Shop ditutup dari Indonesia? Itu karena TikTok Shop tidak memiliki izin perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi, Kementerian Perdagangan membuat dan mengirim surat penutupan kepada TikTok Shop untuk memberhentikan operasionalitas mereka di Indonesia. Dan TikTok Shop yang menuruti imbauan pemerintah ini langsung menutup fitur mereka, TikTok Shop mereka itu pada tanggal 4 Oktober lalu. Dan melihat komitmen yang sudah ditepati oleh TikTok Shop, pemerintah Indonesia memberikan kelonggaran berupa TikTok Shop boleh dioperasikan kembali jika perusahaan utamanya yaitu TikTok mengajukan izin perdagangan melalui sistem elektronik dari Kementerian Perdagangan. Jadi gitu teman-teman. Oke guys, kurang lebih kayak gitu penjelasan dari kita kenapa TikTok Shop bisa ditutup. Nah, kira-kira nih kalian lebih pro mana? Pro pemerintah Atau TikTok? Oke guys, kayaknya segitu dulu dari kita. Kita izin pamit dan undur diri. Bye!